Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi IPS yang berjudul Kondisi Alam Wilayah Indonesia. Pada materi ini, kita akan membahas 3 subtopik. Yang pertama yaitu keadaan iklim, yang kedua adalah keadaan geologi, dan yang ketiga adalah bentuk muka bumi. Nah, yang pertama kita akan membahas keadaan iklim. Seperti yang kita tahu, letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, berdasarkan letak ini, Indonesia memiliki iklim tropis, yaitu suhunya berkisar antara 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan berdasarkan letak geografis Indonesia, yaitu diapit oleh 2 benua dan dua samudra, Indonesia mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali. Nah, musim apa saja yang terjadi di Indonesia? Yang pertama yaitu musim hujan. Periodenya yaitu dari bulan November sampai dengan bulan April. Hal ini terjadi karena embusan angin dari benua Asia yang bertekanan tinggi ke benua Australia yang bertekanan rendah. Nah, embusan angin ini banyak membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim hujan. Selanjutnya yaitu musim kemarau atau musim kering. Periodenya yaitu terjadi antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Kenapa terjadi? Karena adanya embusan angin dari benua Australia yang bertekanan tinggi ke benua Asia yang bertekanan rendah. Nah, angin ini sedikit membawa uap air sehingga Indonesia mengalami musim kemarau. Yang terakhir yaitu musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Biasanya terjadi di antara bulan Maret, April, dan di antara bulan September sampai Oktober. Selanjutnya yaitu keadaan geologi. Nah, kalau kondisi geologi ini berkaitan erat dengan sistem pegunungan di Indonesia. Nah, secara geologi, Indonesia itu terletak pada pertemuan 2 deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu yang pertama itu Pegunungan Mediterania. Pegunungan ini berada di bagian barat yang melewati Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai ke Kepulauan Banda. Lanjut, pegunungan bagian timur yang melewati Kalimantan dan Sulawesi, yaitu dilalui oleh rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Dan yang terakhir, wilayah Irian atau Papua dilalui oleh rangkaian pegunungan lingkar Australia. Karena hal tersebut karena dilalui oleh banyaknya rangkaian pegunungan menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api dan kandungan bahan tambang di dalamnya. Selain itu, wilayah Indonesia menjadi lebih labil karena sering terjadi bencana alam. Oke, kita lanjut. Indonesia memiliki banyak sekali gunung api. Gunung apinya tersebar di seluruh Indonesia. Contoh gunung apinya yaitu gunung api di Sumatera, antara lain Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Sinabung, dan Gunung Dempo. Dapat kita lihat pada gambar ini adalah Gunung Sinabung. Lanjut di Pulau Jawa, gunung apinya yaitu Gunung Merapi, Gunung Krakatau, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Ciremai. Pada gambar dapat dilihat yaitu contohnya yaitu Gunung Merapi ya, dan seterusnya ya. Lanjut, Indonesia kaya akan bahan tambang. Banyak sekali bahan tambang yang dihasilkan oleh Indonesia. Contohnya yaitu minyak bumi, biji logam, dan batu bara. Nah, lanjut ya. Karena Indonesia dilalui oleh rangkaian pegunungan dunia, akibatnya wilayah Indonesia menjadi labil. Kawasan yang labil ini sering bergoyang dengan aktivitas gempa, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Nah, Ibu ingatkan lagi kalau gempa tektonik itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng bumi, sedangkan kalau gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi. Yang terakhir yaitu bentuk muka bumi. Seperti yang kita tahu bahwa muka bumi terdiri atas 2, yaitu berupa daratan dan berupa perairan.
Contoh untuk wilayah daratan terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, tanjung, dan lain-lain. Sedangkan kalau wilayah perairan terdiri dari contohnya yaitu sungai, danau, rawa, selat, teluk, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian dapat paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.